Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berita duka yang terus kita menyaksikan, dipertontonkan, kebiadaban Zionis Israel laknatullah alaihim kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Lebih dari 3.500 yang syahid, lebih dari 11.000 yang luka-luka. Kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel itu terus terjadi lebih daripada 70 tahun, dan itu dipertontonkan kepada kita. Lalu kenapa kita mesti peduli, mencintai kepada saudara-saudara kita di Palestina? Yang pertama, karena Palestina itu adalah Al-Ardul Muqaddasah, tempat yang suci, tanah yang suci. Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, masjid yang kedua yang didirikan oleh Nabi Adam setelah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Inilah yang menyebabkan hampir lebih dari 12 nabi dan rasul yang ada di Palestina. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lain berdakwah di Palestina, Al-Ardul Muqaddasah, tanah tempat yang suci. Yang kedua,
Al-Ardul Mubarakah, tempat yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana titik akhir Isra, titik awal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diabadikan Allah di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang Allah berikan keberkahan buat sekelilingnya. Al-Ardul Mubarakah, tempat yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, ya Rabb, berkahi negeri Syam dan Yaman. Syam itu adalah yang sekarang diantaranya Syria dan Palestina. Allah katakan, firmankan dalam Al-Isra ayat pertama, dan Rasulullah berdoa agar Allah berikan keberkahan Al-Ardul Mubarakah. Kemudian di mana Masjidil Aqsa adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat berjamaah bersama para nabi dan para rasul, Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, dan imamnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita mesti peduli, cintai saudara-saudara kita di Palestina. Banyak sekali para sahabat Rasulullah SAW yang menyebarkan, berdakwah, mengajarkan Islam di Palestina. Ubadah bin Asmit, Sa'ad bin Aus, Usama bin Zaid, Wasilah bin Al-Aqsa, dia Al-Qalib, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan melahirkan ribuan waliullah, para ulama, tokoh-tokoh Islam yang berkhidmat untuk Islam. Di antaranya Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan As-Sauri, Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri, Imam Syafi'i. Lahirnya para imam mazhab, para waliullah, para cendekiawan muslim di Palestina. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, kalau kita melakukan sholat di Masjidil Haram, Allah berikan pahala 100.000 rakaat. Di Masjid Nabawi 1.000 rakaat. Di Masjid Al-Aqsa 500 rakaat. Bahkan Rasulullah mengatakan tempat yang kita disunahkan untuk berziarah 3 masjid: Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Bahkan tempat-tempat 3 tempat inilah kemungkinan besar setiap Ramadan, di akhir Ramadan, untuk menjemput Lailatul Qadar. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Begitu mulianya tempat ini, begitu istimewanya Masjid Al-Aqsa Palestina, tanah yang penuh dengan keberkahan, tanah yang penuh dengan kesucian. Kemudian yang berikutnya, jangankan kita sebagai muslim, sebagai mukmin, orang yang merasa manusia pasti melihat tindakan kebiadaban Zionis Israel laknatullah alaihim itu di luar batas kemanusiaan.
terbetiklah, terbesitlah hatinya seluruh dunia. Unjuk rasa, solidaritas, demonstrasi Amerika, Inggris, Eropa, dan seluruh negara, apalagi di negara Islam. Karena sudah melihat kezoliman di depan mata, dipertontonkan kebiadaban jenis Israel di depan kita. Apalagi kita seorang muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, dipersaudaraan karena iman. Kepedulian kita dipertanyakan kalau tidak ada rasa empati simpati kepada saudara kita yang ada di Palestina. Seperti Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, al-mu'minun, orang beriman seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh sakit, maka refleks dengan cepat seluruh tubuh itu pun merasakannya. Saudara-saudara kita yang sekarang dibunuh, dibantai, dizolimi, dibakar rumahnya, diusir, bahkan ketika mengungsi dibom, di rumah sakit dibom, anak-anak, bayi, wanita, tidak memandang siapapun, genosid itu terjadi, penjajahan itu terjadi. Karena itulah kita harus ada rasa empati simpati kepada saudara-saudara kita. Dipertanyakan sholat kita, zikir kita, ibadah kita, kalau tidak ada rasa simpati kita kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Kemudian yang berikutnya, ternyata dalam sejarah membuktikan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan negeri kita yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945 adalah negara Mesir. Palestina itu bagian dari Mesir ketika itu. Bahkan itu inisiatif atas usulan Mufti Palestina agar mengakui kemerdekaan, dan itulah negara pertama yang mengakui kemerdekaan negeri Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita berempati kepada saudara kita? Pertama, doa. Setiap doa rasanya itu kita berkhianat kalau tidak mendoakan saudara kita di Palestina. Egois kalau kita hanya mendoakan untuk diri kita saja, keluarga kita saja, kita melupakan saudara-saudara kita di Palestina. Ingat, senjata orang beriman adalah doa. Muhul ibadah, inti ibadah adalah doa. Bahkan kita disunahkan ketika masa-masa saat ini adalah membaca doa kunut nazilah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Gaza Palestina. Doa. Al-Fatihah kirimkan untuk saudara-saudara ke Palestina. Salat gaib misalnya, lakukanlah sebagai bagian empati simpati kita kepada saudara kita di Palestina. Yang kedua, donasi dana, walaupun tidak seberapa, tapi bagian daripada bukti kita nanti di hadapan Allah bahwa kita walaupun tidak ikut berjihad dengan fisik, bisa berjihad dengan doa, bisa berjihad dengan dana ke lembaga-lembaga yang kita percaya, lembaga-lembaga yang benar-benar transparan memang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini bagian daripada bukti kita empati, simpati, solidaritas kepada saudara kita di Palestina. Yang ketiga, boikot produk-produk Israel yang beredar di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Jangan sampai kita membelinya, jangan sampai kita mengkonsumsinya. Bagian daripada jihad kita. Jangan sampai kita membenci Israel, produknya kita pakai, makanannya kita makan, minumannya kita minum. Kita bisa lihat di Google misalnya, kita cari mana produk-produk Israel, bagian daripada boikot, dan ini adalah jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu
Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah khutbah Jumat singkat kali ini, agar kita selalu mendoakan saudara-saudara kita Palestina. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah selamatkan, dan Allah jadikan semua yang wafat sebagai syuhada, dan Allah hancurkan orang-orang yang zalim, Zionis Israel laknatullah alaihim, dan Allah kirimkan tentara-tentaranya sebagaimana doa yang dilakukan oleh kakek dari Rasulullah, Abdul Muttalib, ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, lalu Allah kirimkan Toiron Ababil, dan itu diabadikan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Semoga khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk selalu berempati, bersimpati lewat doa, lewat kita dana dan memboikot produk Israel. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbil akhyar, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amran bi amrin badaha fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati fi kursi faqala ta'ala wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa anhum anil khulafir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa satit samlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, kami yakin ya Allah, doa itu senjata hamba-hambamu yang beriman. Dengan senjata ini kami bermohon ya Allah, lindungi, selamatkan, jaga saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami ya Allah, belum bisa memberikan dana donasi yang terbaik untuk saudara-saudara kami ya Allah, belum bisa berjihad yang maksimal untuk saudara-saudara kami. Ampuni kami ya Allah.
Ya Allah, ya Rabb, kami bermohon semua yang wafat terima sebagai syuhada, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon, ya Allah, datangkan ya Allah, hadirkan ya Allah tentara-tentaramu ya Allah, sebagaimana engkau kirimkan tentara-tentaramu Tayran Ababil untuk menghancurkan Abrahah ya Allah. Engkau sangat berkuasa ya Allah, engkau hancurkan dengan hanya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kami yakin ya Allah, ya Allah, ya Rabb, hancurkan ya Allah Zionis Israel laknatullah alaihim. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itjil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkuruni yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la yazkurullah akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah li wa lakum.